menurut Shirley dengan, fakta-fakta situasi yang tadi Shirley ceritakan juga begitu, ketika pernyataan paling bahagia keluar dari, pernyataan itu keluar dari Presiden Prabowo Subianto, menurut kamu kenapa Presiden menyampaikan hal tersebut? Ataukah memang ya bangga saja, terharu menyampaikan, atau mungkin ya, meredam, kritik terhadap persoalan struktural kayak masalah pendidikan, pengangguran, upah rendah, termasuk masalah Sumatera mungkin? Kalau ditanya kenapa, saya jujur nggak tahu. Tapi timing ketika presiden menyampaikan itu kita semua perlu berpikir kritis. Karena di tengah kondisi bencana, di 3 provinsi, ini bukan satu provinsi Kak Ilona, ini 3 provinsi dengan skala yang menurut saya masif. Setiap provinsi itu karakteristiknya saya pikir beda-beda. Dan bukan hanya 3 provinsi, belakangan akhirnya muncul juga di Kalimantan, di Papua, di Jawa misalnya. Ya artinya di tengah kondisi yang seperti ini, kemudian muncul statement itu, maka empati dan logika ini kayaknya itu hal paling dasar. Seorang pemimpin kan, kalau Buya Hamka menyebutkan seorang pemimpin adalah dia yang bisa membalanskan antara logika dan hati berempati. Mungkin tepat, mungkin kalaupun datanya tepat kita adalah negara paling bahagia, apakah tepat disampaikan dengan kondisi yang hari ini? Kita dalam proses pemulihan bencana, bagaimana misalnya korban akhirnya bahagia, ini kami masih di tenda, Bapak bilang bahagia, itu kan hanya sebagai manusia yang punya hati berempati atas dasar kemanusiaan, kita cukup bertanya, kok bisa ya keluar statement ini. Jadi menurut kamu kebahagiaan tidak merata, siapa yang dapat menurut Shirley? Siapa yang bahagia dari statement ini? Siapa yang paling relate, siapa yang paling pas gitu? Sederhananya kalau ada yang paling bahagia hari ini adalah para elit politik dan pemangku kekuasaan. Saya harus sampaikan demikian. Karena sebut kita misalnya mau melihat Indonesia adalah negara yang kaya misalnya gitu ya. Sumber daya alam kita melimpah. Siapa yang mendapatkan impact dari kekayaan itu? Apakah rakyat? Wah, kita adalah negara yang hutan kita banyak. Pertanyaannya adalah siapa yang mendapatkan impact dari hutan itu? Sebutlah nggak usah profitnya, manfaat dari kehadiran hutannya. Bahkan rakyat dalam hal ini sebutlah di 3 provinsi tadi, di Kalimantan, di Papua, ketika deforestasi dan illegal logging terjadi, justru mereka mendapatkan negatifnya gitu.